Shalom Melehem, salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu, Saudara sekalian, dimanapun berada. Kita jumpa kembali dalam acara Relim, Renungan 5 Menit. Kali ini kita 5 menit kali 2, karena ada sedikit yang akan dijelaskan. Bacaan Alkitab kita hari ini adalah Bilangan pasal 18. Dalam pasal ini membahas tentang kewajiban dan penghasilan orang Lewi dan imam. Judul renungan saya bawakan hari ini adalah hak dan kewajiban imam dan orang Lewi. Tuhan telah mengkhususkan satu suku dari 12 suku Israel untuk melayani di kemah pertemuan. Itulah suku Lewi. Jadi suku Lewi tidak mendapat bagian milik pusaka atau milik waris di tengah suku itu. Tanah, kebun, dan harta yang lain. Mereka hanya menjadikan Tuhan milik pusaka abadi mereka. Karena mereka bertugas khusus melayani dan mengurusi kemah pertemuan atau bait suci. Bagaimana dengan penghasilan orang Lewi? Apa yang menjadi pendapatan mereka? Penghasilan orang Lewi adalah persepuluhan dari seluruh penghasilan orang Israel. Inilah merupakan ketetapan Tuhan supaya semua orang Israel membawa penghasilan mereka 10% ke rumah Tuhan, ke perbendaharaan yang akan digunakan untuk orang Lewi dan imam. Nah, dari antara suku Lewi ini, Tuhan mengangkat yang akan menjadi imam, yaitu Harun dan keturunannya. Mulai daripada Harun, yaitu imam besar, dan kedua anaknya Nadab dan Abihu, yang mati di kemah suci karena menyalakan api asing dalam pelayanannya sebagai imam. Dan kemudian ada Eleazar dan Pinehas, dan kemudian Itamar, anak paling bungsu daripada Imam Harun. Dari keturunan mereka inilah yang menjadi imam turun-temurun di Israel sampai nanti pada imam besar Kayafas pada peristiwa penyaliban Yesus Kristus. Lewi mendapat penghidupannya dari seluruh persembahan persepuluhan dari umat Israel. Seperti dalam ayat yang ke-21. Mengenai Lewi, sesungguhnya aku memberikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan mereka, pekerjaan yang dilakukan mereka, yaitu pekerjaan pada kemah pertemuan. Dan di ayat 26, Tuhan berfirman, agar orang Lewi yang sudah menerima persepuluhan dari umat Israel, mempersembahkan 1/10 kepada Tuhan, dan diserahkan kepada Harun, yaitu imam besar. Nah, pelajaran apa yang kita dapat dari firman yang kita bahas pada hari ini? Di zaman perjanjian baru ini, ada orang yang tidak setuju tentang persepuluhan diterapkan di dalam gereja. Sebagian besar gereja, khususnya aliran Pentakosta, masih menerapkan persepuluhan dalam gereja, bahkan dibunyikan dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga gereja tersebut, sinode tersebut. Bagi saya secara pribadi tidak mempermasalahkan gereja yang menerapkan persepuluhan menjadi sistem ekonomi bagi gereja tersebut, sebab penerapan persepuluhan tidaklah dosa. Saya malah bangga karena Tuhan dengan segala hikmatnya meletakkan hal-hal dasar sebagai pengelolaan ekonomi gereja ada dalam persepuluhan. Menerapkan 10% bagi pekerjaan Tuhan adalah hal yang adil. Orang kaya bisa memberi 10% dan orang miskin juga bisa memberi 10%. Jadi adil. Nah, orang kaya yang berpersepuluhan misalnya 10 juta karena dia berpendapatan 100 juta. Sementara orang miskin yang bisanya mempersepuluhkan cuma 100.000 karena memang dia hanya berpendapatan 1 juta. Jadi cukup adil. Ya. Itulah cara Tuhan meletakkan dasar pengelolaan untuk ekonomi umat Tuhan dan kerajaannya. Coba kalau diterapkan misalnya pukul rata. Seperti dalam bahasa Batak disebut tok-tok ripe. Ini malah tidak mencerminkan hukum keadilan. Karena orang kaya memberi 100.000 misalnya, dan orang miskin juga memberi 100.000 karena pukul rata setiap kakak misalnya begitu. Ini tidak adil. Bagaimana mungkin orang kaya memberi 100.000 sedangkan orang miskin juga sama memberi 100.000. Sedangkan kalau memberi sistem persepuluhan, jadi semua mampu melakukannya. Nah, penerapan persepuluhan dalam gereja bukanlah dosa. Sekali lagi bukan dosa. Yang berpotensi menjadi dosa adalah pengelolaan yang salah. Bagaimana menggunakan persepuluhan itu sendiri. Benarkah persepuluhan itu dikelola untuk pemaksimalan pelayanan? Kalau benar, wah luar biasa dampaknya. Tapi kalau digunakan menyimpang dari fungsinya, maka pasti menimbulkan dosa.
Saya mau tanya kepada orang yang alergi dengan penerapan persepuluhan dalam gereja. Kira-kira sistem apa yang menurut saudara dapat diterapkan dalam perjanjian baru ini yang bisa dipakai dalam pengelolaan keuangan gereja? Saya sendiri berpendapat bahwa sistem keuangan dalam perjanjian baru tidak diatur secara nominal, tetapi secara kemurahan hati, tergerak hati karena iman. Maka orang membawa persembahan dari hasil penjualan rumah, seperti dalam perjanjian baru, gereja mula-mula menjual ladang, menjual rumah, dan diserahkan di kaki rasul-rasul untuk dipersembahkan dan dipakai untuk pekerjaan Tuhan, dibagi untuk kepentingan orang-orang pada saat itu. Itulah cerita yang kita tahu seperti Ananias dan Safira, yang dalam ketidakjujurannya mereka malah mengalami celaka di hadirat Tuhan. Nah, menunggu umat memiliki iman dan kerohanian yang dewasa dalam berkorban, tidak ada salahnya kita menggunakan persepuluhan menjadi tutor, mengajari kita agar sampai terbiasa dan dewasa dalam berkorban untuk mendukung pekerjaan Tuhan lewat uang dan harta kita. Ya, seperti seorang anak kecil yang masih umur balita, harus dibuatkan aturan. Jam 7 pagi mandi, bangun, makan, main, istirahat, diatur. Tapi kalau sudah dewasa, sudah kuliah, apalagi sudah bapak-bapak, sudah menikah, tidak akan pernah lagi diatur sedemikian rupa. Sebab aturan itu sudah ada di dalam hatinya. Tidak mungkin seorang anak kuliahan disuruh orang tuanya untuk mandi, suruh belajar, suruh makan. Itu pasti ada kesalahan kalau sampai terjadi seperti itu. Nah, gereja juga seperti itu. Kalau sudah dewasa rohani, dewasa dalam hal memberi, dia tidak perlu diatur dengan 10%. Dia pasti menyadari bahwa segala sesuatu yang dia punya adalah pemberian Allah. Dan dia pasti pergunakan. Dan mungkin dia tidak akan berani memberi 10%. Terlalu sedikit. Terlalu mengemis Tuhan rasanya dalam hal itu. Tetapi bagi orang yang belum memahami dan belum dewasa secara rohani dan secara memberi, pakailah tutor itu. Untuk membiasakan sampai dewasa di dalam iman. Jadi bagi jemaat yang belum dewasa dalam hal memberi, silahkan pakai sistem itu. Tapi kalau sudah dewasa dalam hal memberi, ya Tuhan sendirilah yang menjadi hukumnya di dalam hati kita. Tuhan sendiri yang mengajari kita dan tergerak hati dalam segala kemurahan. Lalu bisa sampai melampaui persepuluhan. Bisa 1/10, bisa 1/10, bisa 30%, bisa 50%. Ingat Zakheus di hadapan sang pemilik harta, dia berkata, setengah dari milikku akan kubagi-bagi, kuberikan untuk orang-orang miskin. Jadi setengah, jadi 50%. Atau seperti persembahan seorang janda yang kita saksikan di dalam bait suci, yang Yesus sendiri menyaksikannya dan mendapat ocehan dari orang-orang. Yang orang berkata, tidak bisakah kau beri lebih? Kata orang-orang kaya di sekitarnya. Tapi Yesus langsung menyanggah. Aku berkata kepadamu, janda ini memberi yang terbanyak daripada kalian semua. Sebab janda ini telah memberikan semua yang ada padanya. Berarti 100%. 100%. Jadi ada orang yang memberi 50% seperti Zakheus karena ketergerakan hatinya yang sudah bertemu dengan Sang Juru Selamat. Ada juga yang sampai 100% seperti janda di bait suci. Nah, menunggu itu, saudara dan saya bisa gunakan persepuluhan seperti tutor terendah. Latihan sampai kita tidak lagi mencintai uang, tidak cinta mamon, sehingga kita bisa mendukung pekerjaan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan dipermuliakan. Itulah yang saya maksud tentang tutor terendah. Bagi orang yang belum dewasa, sampai mampu memberi dengan tergerak iman. Anehnya, protes-protes seperti ini biasanya datang dari orang-orang pelit, yang memang tidak sanggup memberi, walau hanya 1/10. Harusnya dia protes, begini, jangan lagi memberi 1/10, mempermalukan saja, beri lebih dari itu. Nah, itu harusnya protesnya. Tapi biasanya protes ini datang dari orang-orang yang miskin secara rohani. Ya, kita harus memberi lebih dari situ. Seperti Zakheus, dia memberi 50% dari yang dia punya. Seperti janda di dalam bait suci memberi 100%. Tapi kayaknya protes berbalik dari itu. Protesnya, oh jangan menerapkan persepuluhan. Supaya maksudnya tidak memberi apa-apa. Dan itu datangnya dari orang-orang yang memang belum dewasa secara rohani. Nah, di mana letak kesalahannya? Kesalahannya adalah pada penggunaannya. Kita harus jujur. Kalau keuangan persepuluhan itu digunakan sekedar untuk biaya operasional keluarga pendeta, dan sisanya buat penginjilan, dana sosial bagi orang-orang yang tidak mampu, pembangunan gereja, memperbaiki peralatan-peralatan musik, untuk biaya-biaya perintisan sidang baru, mendukung orang-orang yang sedang merintis di pedalaman. Oh, saya pikir gereja akan mempercepat kedatangan Tuhan.
karena akan maju seluruh pekerjaan Tuhan ini. Tetapi kalau digunakan persepuluhan itu tidak untuk seluruh pekerjaan Tuhan, tapi malah kesenangan gembala, nah itu memang harus dikaji ulang. So, mari kita pahami hak dan kewajiban kita sebagai umat Tuhan. Sebab dengan memahami hak dan kewajiban kita dengan benar, pekerjaan Tuhan bisa berjalan dengan baik. Dan kita tidak berdosa terhadap Tuhan. Amin. Horas dan Immanuel.